Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita baca. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih. Shalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita masuk pada hadis yang ke-31 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa 'uluhi fid dharain amin. Qala an Abi Abbas, dari Ibnu Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi, dari Abi Abbas Sahal bin Sa'di As-Sa'idi, mudah-mudahan Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Ja'a rajulun, telah datang seseorang, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Laki-laki ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang kalau aku mengerjakan maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun akan mencintaiku. Faqala, Nabi berkata, izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma indan nasi yuhibbukan nas, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai mereka. Baik, ini perkara zuhud. Zuhud itu bukan berarti mengharamkan dunia. Zuhud itu bukan berarti kita menyia-nyiakan perkara-perkara yang halal. Zuhud itu bukan berarti kita nih hidupnya miskin, tidak punya apa-apa, bukan. Tapi yang dimaksud zuhud itu, kalau dalam kitab Al-Wafi ini, kita lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Artinya kita ini menggantungkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah, bukan bergantung pada apa yang ada di tangan kita. Kita pengen pergi jalan-jalan misalnya. Kita kalau pegang uang 1 juta karena pas-pasan kita agak takut. Tapi kalau megangnya 5 juta, berapa bahkan lebih daripada itu, kita lebih berani. Nah, itu berarti kita lebih bersandar, kita lebih bergantungnya pada uang yang kita pegang, Pak. Sama, kita ada uang, nikmat beribadah. Nggak ada uang, kita ibadah pun nggak terasa nikmat. Nah, itu kita udah nggak zuhud itu. Jadi zuhud itu kita lebih meyakini apa yang ada pada Allah daripada apa yang kita genggam. Kita kalau berpegang pada kesehatan, usia saya masih sekian, saya masih muda, hitung-hitungannya mati saya masih lama. Ya, itu hitung-hitungan akal manusia tuh. Kita kalau lebih meyakini itu daripada meyakini apa-apa yang ada dalam kekuasaan Allah, nah kita berarti nggak zuhud tuh. Zuhud itu bukan berarti kita nggak pakai baju yang bagus. Zuhud bukan berarti kita pakai pakaian compang-camping. Zuhud bukan berarti kita malas-malesan cari nafkah. Kita malas bekerja. Zuhud itu kesimpulan dari berbagai pendapat para ulama. Apa-apa yang ada pada diri kita tidak menyebabkan kita lalai untuk mengingat Allah. Itu makna zuhud. Bahkan Imam Hasan itu, cucunya Nabi, itu beliau pakai baju itu baju yang paling bagus, kendaraannya kendaraan yang paling bagus. Ketika ditanya, wahai Tuan Imam, kenapa engkau memakai baju yang begitu bagus, kendaraan yang begitu bagus? Engkau kan cucunya Nabi.
Apa kata Imam Hasan? Aku berpakaian bagus, berkendaraan mewah, supaya orang tidak perlu memandang kasihan kepadaku, seolah-olah ini aku cukup untuk mencukupi apa-apa yang aku butuhkan karena ada Allah. Jadi bahkan Imam Malik itu rumahnya terbuat dari emas. Tiangnya, rumah Imam Malik, tiangnya saja terbuat dari emas. Sampai orang bertanya, wahai Tuan Imam, engkau punya rumah tiangnya terbuat dari emas. Apakah ini enggak zuhud? Ya, kata Imam Malik, aku membuat rumah yang tiangnya terbuat dari emas, supaya kalau orang yang ingin belajar datang kepadaku, dia tidak memikirkan bagaimana cara bayarannya, khawatir dia tidak mampu bayar. Aku ingin menunjukkan bahwa hidupku cukup. Nah, itu Imam Malik tuh. Ya. Jadi zuhud itu kita bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar pada usaha kita, misal orang jualan es krim atau jualan es. Kalau dia bersandar pada usahanya, dia akan berpikir, musim hujan siapa yang mau beli? Musim dingin begini, dagang es nggak bakalan laku. Karena dia bersandarnya pada ikhtiar dia. Apalagi orang kadang mau jualan, dia mikir, kalau saya jualan laku nggak ini ya? Di sini udah banyak saingannya tuh. Padahal nggak ada istilah rezeki tertukar tuh. Mau jualan, jualan aja udah. Ya meskipun secara ikhtiar kita harus memperhatikan juga lokasi yang strategis, peminatnya apa yang banyak diminati begitu. Tapi selebihnya kita tawakal kepada Allah tuh. Jadi zuhud itu kita menyandarkan apa-apa pada Allah, itu zuhud tuh. Kita udah janji, Pak. Kadang ada orang kenapa banyak yang stres, banyak yang gila bahkan. Itu kalau sudah musim caleg, Pak, itu di Padepokan salah satunya di Cirebon, itu banyak calon legislatif yang dia sudah menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran, ternyata gagal dia jadi anggota dewan. Akhirnya dibawa ke Padepokan di Cirebon tuh banyak. Kenapa? Stres, hampir gila. Uang yang sudah dia habiskan cukup banyak tapi nggak dapat. Ya bahkan ada kasus tuh ketika dia pengen nyalonin masjid, dia sumbangin karpet. Begitu dia gagal, karpetnya diambil-ambilin lagi tuh. Itu Pak, betul. Kenapa itu? Ya karena dia mengandalkan ikhtiar dia. Nggak zuhud orang yang kayak begini tuh. Maka zuhud itu penting dalam hidup kita. Kenapa muncul ada istilah zuhud? Yaitu seperti Rabi'atul Adawiyah. Kalau kita belajar tasawuf ada yang disebut dengan istilah zuhud. Sebetulnya zuhud itu ini sebuah istilah yang digunakan supaya manusia ini tidak lalai dalam mengingat Allah. Itu aja sebetulnya tuh. Konsep zuhud ada Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu dia yang menurut kisah itu dalam rumahnya itu dia gali kuburan. Jadi di kamarnya itu dia gali kuburan. Setiap kali dia merasa agak ngedon ibadahnya, dia lihat kuburan itu. Ya Allah, kalau saya tiba-tiba meninggal masuk dalam kubur yang begitu gelap, itu bayangan Rabi'atul Adawiyah. Itu konsep-konsep zuhud terlahir dari itu, Pak. Dan sahabat Nabi itu pun mengamalkan konsep zuhud. Nabi itu mengamalkan konsep zuhud. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya, kapaknya saja terbuat dari pedang. Kemudian lagi ditambah Utsman bin Affan yang pemuda yang begitu kaya. Maka makna dari zuhud ini bukan berarti enggak boleh kaya, bukan berarti kita pakaian compang-camping, bukan berarti kita pakai baju seadanya. Enggak, makna zuhud itu silahkan nikmati fasilitas-fasilitas yang ada di dunia. Fasilitas yang telah Allah berikan, gunakan itu dengan sebaik-baiknya tanpa melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Itu zuhud. Barangkali kita waktu masih bujangan itu ibadah kita rajin tuh. Tapi begitu Allah kasih jodoh, Allah kasih anak, boro-boro buat tahajud. Udah bisa bangun sholat subuh aja udah alhamdulillah tuh. Karena kita udah kecapean. Nabi Ayub itu kan awalnya kaya, punya beberapa kebun, hektaran. Anaknya ganteng-ganteng. Tapi kata setan, ya kata iblis, wahai Allah. Ya wajar aja kalau Ayub rajin ibadah. Ya dia ini hidupnya enak, semuanya serba ada, kaya. Wajar dia rajin ibadah. Coba kalau Nabi Ayub miskin. Nah, kata Allah, baik kalau begitu aku ingin menguji kesetiaan hambaku yaitu Nabi Ayub. Diuji anaknya meninggal, semua kebunnya, ladangnya semua terbakar, hancur. Bahkan ditimpa penyakit. Yang penyakitnya itu menyebabkan Nabi Ayub diasingkan. Apa sebabnya? Nabi Ayub dari kulitnya itu keluar bau amis. Sampai Nabi Ayub itu diusir, diasingkan oleh warga. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan,
itu tulangnya Nabi Ayub sampai kelihatan. Sampai buat makan aja Nabi Ayub susah. Kemudian istrinya ini menjual rambutnya. Jadi kalau zaman dulu tuh rambut itu bisa dijual tuh. Ya, dipotong rambutnya dia jual. Buat memenuhi makan minum sehari-hari. Ketika dapat uang banyak Nabi Ayub bertanya, dari mana engkau dapatkan uang ini? Aku menjual rambutku. Itu yang menjadi sejarah kenapa Nabi Ayub bilang, kalau nanti aku sudah sembuh akan aku pukul engkau. Ya, dengan 100 kali pukulan. Tapi ternyata kan ada yang meriwayat mengatakan mukulnya benar 100 kali ke istrinya tapi pelan sekali, sangat pelan. Kemudian yang kedua ada riwayat, ya itu lidinya dijadikan hitungan 100 kemudian dipukulnya cuma sekali. Itu pun dengan pukulan yang pelan. Nabi Ayub kayaknya tetap ibadah, miskinnya juga tetap ibadah. Itu zuhud. Ya. Jadi zuhud itu apa-apa yang kita terima tidak membuat kita terganggu berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Itu zuhud. Ada uang kita rajin ibadah, nggak ada uang kita tetap rajin ibadah. Itu zuhud namanya. Lagi enak badan, nggak enak badan, ibadah kita tetap stabil. Itu zuhud. Ya meskipun iman manusia tuh kadang naik, kadang turun. Kemudian apa yang disebut dengan zuhud lagi? Ini banyak pendapat ulama. Zuhud itu jika seorang hamba kena musibah dalam urusan dunia, seperti kehilangan, ditipu dan lain sebagainya, dia lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut dan menunjukkan kezuhudan terhadap dunia dan sedikit ambisinya. Kita punya motor, naudzubillah motor kita hilang. Ya tetap kita lapor ke kepolisian, kehilangan mobil tetap kita lapor proses secara hukum. Tapi itu tidak membuat hati kita itu bersedih terus-terusan. Itu zuhud, Pak. Makanya habaib, kiai-kiai itu kan rata-rata kaya-kaya, Pak. Mobilnya mewah-mewah tuh ya. Saya punya guru itu Masya Allah mobilnya miliaran semua itu. Ya, tapi apa yang dia terima, apa yang dia miliki, itu nggak membuat dia terganggu ibadahnya. Tetap rendah hati, tetap tawadu, ibadahnya pun tetap makin sempurna. Nggak terganggu dengan apa-apa yang ada. Itu zuhud, Pak. Bahkan guru kami ditipu berapa miliar, apa yang keluar dari mulutnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu zuhud, Pak. Ya, jadi makna zuhud itu kalau ada ulama mobilnya mewah, rumahnya mewah. Ya, karena dia tidak mencari dunia yang mendatang padanya tuh. Tapi seandainya dia harus kehilangan, itu tidak akan mengganggu kondisi hatinya untuk terus kepada Allah. Itu zuhud, Pak. Ya kita kalau misal kehilangan motor, Pak. Barangkali yang keluar dari mulut kita bukan Alhamdulillah motor gua hilang. Barangkali enggak, Pak. Setan, sialan nih. Ya itu yang keluar dari mulut kita tuh. Kalimat-kalimat kotor tuh. Kalau zuhud itu gitu, Pak, kehilangan mobil. Alhamdulillah mobil gua hilang. Kayaknya berat kalau konsepnya kayak begini, Pak. Itu zuhud. Dan orang yang zuhud itu, dia tidak akan terpengaruhi oleh celaan manusia dan tidak dipengaruhi dengan pujian-pujian manusia. Itu orang yang zuhud. Orang yang zuhud ketika dia berbuat baik, dicela sama orang, selama Allah ridho dia tetap berbuat baik. Dan andai dia dipuji oleh orang, tidak menjadikan pujiannya ini merasa bahwa dirinya orang yang hebat. Itu orang-orang yang zuhud. Ada atasan, nggak ada atasan, kerjanya tetap bagus. Itu zuhud, Pak. Beda sama kita. Ada atasan, kerja kita rapi benar, Pak. Nggak ada atasan, nyantai aja. Begitu. Nah ini dalam, kalau yang bawa kitab halaman 373. Imam Hasan Al-Basri bagian atas. Imam Hasan Al-Basri zuhud itu ketika melihat orang lain, dia katakan bahwa dia lebih baik dariku. Dan ketika dia melihat orang yang bermaksiat, dia ini tidak memandang dengan pandangan yang hina tuh. Jadi zuhud itu ada juga zuhud mata, Pak. Zuhud mata itu ketika kita memandang orang yang berbuat maksiat, kita tidak memandang dia dengan pandangan-pandangan yang keji dan hina. Maksiatnya memang keji, tapi orangnya bukan berarti harus kita benci. Maka kata ulama, kalau kita melihat orang yang umurnya di bawah kita, kita harus ucapkan orang ini umurnya lebih muda dari saya, maka tentu dosa dia lebih sedikit daripada saya. Dan ketika kita melihat orang yang usianya lebih tua daripada kita, maka kita katakan orang ini pahalanya jauh lebih banyak daripada saya, sebab dia hidup lebih lama daripada saya.
Jadi bagaimana memandang orang itu dengan pandangan-pandangan yang mulia. Memandang orang-orang yang bermaksiat, maksiatnya memang hina. Dan sebetulnya ketika orang itu bermaksiat, dia sadar kalau dirinya tuh sedang bermaksiat. Maka hati nurani itu gak bisa dibohongi. Hati nurani itu gak bisa dibohongin, Mbak. Meskipun bapaknya rampok, gak mungkin dia bilang ke anaknya, bapak ya, bisa merampok motor, engkau harus jadi perampok mobil. Nah, gak bakal begitu. Dia akan bilang, nah, sekolah yang benar, kerja yang benar, jangan seperti ayah, kerjaannya merampok. Karena hati nurani gak bisa dibohongin. Ya. Orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang lalai dalam sholat, dia sadar, ya Allah gak sholat nih, dosa nih. Hati nuraninya berbicara seperti itu. Jadi sebetulnya orang-orang yang bermaksiat, dia sadar bahwa dia ini sedang bermaksiat. Tapi dia belum bisa bangkit untuk melawan maksiatnya. Nah, maka kata Imam Ibnu Athaillah, al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'adami nuhudi ilaiha min alamatil irtirar. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau ada orang yang bersedih karena ada satu amalan yang dia tinggalkan atau ada maksiat yang dia kerjakan, dia sedih. Tetapi tidak diiringi untuk memperbaiki diri dari segala kekurangan dan tidak mengurangi dari segala sesuatu yang berlebihan, dia tetap terlena dengan maksiatnya meskipun dia sadar itu dosa. Itu adalah ciri orang yang sedang tertipu. Jadi orang yang maksiat itu sadar, ya Allah, saya ini lagi berdosa, saya ini lagi maksiat, tapi dia tidak melawan dirinya untuk menyudahi maksiat itu. Itu ciri orang yang tertipu. Ya. Kita kembali ke tentang zuhud lagi. Zuhud menurut Imam Az-Zuhri tidak tergoda oleh yang haram dan tidak lupa mensyukuri yang halal. Maka nanti Ramadan itu akan mengajarkan kita bagaimana kita zuhud. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan pada siang hari, jangankan makanan yang haram, yang halal aja kita tinggalkan. Makanan yang haram, jangankan yang haram, yang halal aja kita tinggalkan. Maka nanti puasa itu mengajarkan supaya kita zuhud, Pak. Menjauhi perkara yang haram dan tidak serakah dengan perkara-perkara yang halal tuh. Sama yang halal enggak serakah, sama yang haram kita tidak tergoda. Kemudian zuhud itu tuh tadi tidak lupa untuk mensyukuri rezeki dari Allah. Ini ketika ada dua ulama saling berdiskusi. Kata ulama yang satu, berdoalah supaya Allah terus menambahkan nikmat kepada kita. Kata ulama yang satu, enggak usah berdoa juga enggak apa-apa. Sebetulnya dengan engkau mensyukuri nikmat yang ada, secara otomatis nikmat itu akan Allah tambah. Jadi kata ulama, minta rezeki yang banyak. Berdoa terus supaya nikmatnya Allah tambah. Kata ulama yang satu, enggak perlu berdoa begitu. Dengan engkau bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, tanpa engkau minta, nikmat itu akan Allah tambah secara otomatis. Itu ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, otomatis nikmat Allah tambah. Tapi kalau kita enggak bersyukur, ayatnya bukan bilang begini, kalau engkau tidak bersyukur, nikmat tidak aku tambah. Tapi kata Allah, kalau engkau tidak bersyukur, azabku akan sangat pedih. Oh, berarti orang yang enggak bersyukur ini, dia sedang menentang azab Allah. Kalau ada tanya jawab silakan. Sampai sini dulu. 10 menit lagi. Kalau enggak ada baru kita lanjut. Bismillah tadi bilang. Iya Pak Haji, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa persamaan dan perbedaan dengan takwa? Dengan takwa, oh iya. Kalau kita puasa, Iya. tujuannya itu zuhud. Iya. Sedangkan takwa juga di puasa juga itu. Iya, betul. Orang oleh takwa. Ini apa persamaan dan perbedaannya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zuhud itu masuk dalam kategori rangkaian komponen takwa. Maka nanti ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak tuh Allah jabarkan. Ya. Misalnya di antara ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dhar, orang yang mengamalkan hartanya baik dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhimina 'anin nas, memaafkan manusia. Ya, wal ghaidha
wal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia menahan marah dan dia memaafkan manusia. Itu salah satu ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau dijabarkan itu ini ada takwa. Ini dalam konsep ini misal ada takwa, ini takwa. Ini takwa, ini takwa, ini komponennya banyak, Pak. Supaya orang mendapatkan predikat takwa, ini banyak komponennya. Satu, ciri orang bertakwa, wa yuqimuna shalah, dia mengerjakan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dia menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun lapang. Nanti ada lagi yang dimaksud dengan takwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Disebut nama Allah, bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya, ya bergetar hatinya, dan dia hanya kepada Allah lah dia bertawakal. Kemudian nanti ciri orang yang bertakwa lagi, ini ada salah satu ciri orang yang bertakwa itu tadi, dengan adanya dunia dia tidak melalaikan apa-apa yang ada di dunia. Maka konsep zuhud ini salah satunya itu dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dilalaikan oleh hartamu, oleh anak-anakmu. Ya, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang-orang yang berbuat demikian maka dia termasuk orang yang merugi. Jadi kita supaya mencapai predikat takwa itu takwa itu komponennya banyak, Pak. Takwa itu komponennya banyak. Ada yang sedekah, kemudian puasa, kemudian sholat. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak. Maka untuk mencapai gelar takwa itu salah satunya kita peroleh melalui puasa Ramadan tuh. Karena dengan puasa Ramadan ini yang lebih efektif dibanding ibadah yang lain. Contoh, kalau sholat, orang lain bisa lihat kita sholat. Tapi kalau kita puasa, seandainya kita mau minum, mau makan, ngumpet, istri, anak gak bakal tahu. Tapi kenapa kita gak mau melakukan itu? Karena kita sadar kita nih merasa diawasi oleh Allah. Nah ketika kita merasa diawasi oleh Allah, itu pun bagian daripada takwa. Nah makanya kenapa untuk memperoleh gelar takwa itu, salah satunya ayatnya secara jelas diperoleh dengan cara berpuasa. Karena dengan berpuasa kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Orang lain gak ngelihat. Andai kita wudhu 3 kali kumur, yang 1 kumur kita telan, orang gak bakal tahu. Tapi kenapa kita nggak melakukan itu? Ya, karena Allah itu melihat kita. Nah itu yang pengen ditanemin daripada puasa. Nah maka zuhud itu salah satu komponen takwa. Ya maka sebetulnya ketika khatib berwasiat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ini nggak mudah sebetulnya. Karena banyak rangkaian-rangkaian untuk mencapai predikat orang bertakwa itu yang harus kita jalani begitu. Jadi zuhud itu salah satu komponen yang ada dalam takwa. Takwa itu kan bisa berarti takut kepada Allah. Ya takwa itu bisa berarti ayyut ta'afala yu'sa, taat jangan maksiat tuh. Ini kalau ayat tentang takwa, beda takwa dengan zuhud. Karena zuhud itu masuk dalam komponen takwa. Sebetulnya takwa itu kata ulama dari beberapa kitab tafsir, ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 2, takwa itu simple. 1, ayyut ta'afala yu'sa, taat jangan maksiat. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar, bersyukur jangan engkau ingkar. Yang ketiga, ayyudhkara fala yunsa, ingat terus kepada Allah dan engkau jangan lalai. Sebetulnya itu. Ya cuma meskipun 3 ini berat sekali nih. Ayyut ta'afala yu'sa, taat jangan maksiat. Kita beda, kita taat ntar maksiat, ntar taat, itu kita. Jadi zuhud masuk dalam komponen takwa, begitu Pak Haji ya. Saya kemarin ingat betul pertanyaan Pak Haji belum sempat saya jawab ya. Saya betul-betul lupa. Nyampe rumah, ya Allah ada pertanyaan Pak Haji yang belum dijawab. Kenapa? Kalau sudah melewati tanggal 15-16 Sya'ban itu makruh berpuasa. Itu belum dijawab sama saya ya. Saya nyampe rumah kepikiran, udah 2 minggu kemarin Pak Haji gak hadir. Kenapa? Saya masih ingat pertanyaannya. Kenapa tuh 15-16 kita makruh berpuasa di bulan Sya'ban. Itu buat orang yang jarang puasa sunnah. Kenapa? Takutnya nanti puasa di bulan Sya'ban dia kerjain, Ramadannya dia udah ngeper duluan. Ya udah kejenuhan puasa tuh, udah kejenuhan. Makanya ulama ngajarin kalau udah masuk Ramadan, awal Ramadan tuh ibadahnya kalem aja dulu. Ya ibarat mobil, gigi 1 dulu, gigi 2, gigi 3, begitu. Jangan awal Ramadan, wah hatam Al-Quran banyak nih. Masuk ke mulai 10, 11 udah mulai kendor. Lama-lama drop tuh. Jadi begitu. Ya kenapa makruh berpuasa di bulan Sya'ban bagi orang yang jarang puasa sunnah? Ya karena khawatir nanti dia masuk Ramadan udah kecapean duluan, udah ngedon duluan. Begitu hikmahnya. Ya Pak Haji, ya sama-sama. Iya Pak, silakan. Tadi berbicara tentang orang-orang tertipu gitu Pak Ustaz. Sebetulnya istiqomah itu cobaan apa barokah gitu Pak Ustaz? Itu kadang-kadang kan kita bingung Pak Ustaz. Kita dikasih banyak keuntungan
Iya. ngerti yang banyak ini jadinya istirahat sama Iya begitu. Makanya begini. Ini kata ulama Pak begini. Pintar-pintarlah menilai diri kita. Apakah yang kita terima ini karunia nikmat dari Allah yang sesungguhnya, atau ini hanya istidraj saja? Maka kita harus pintar-pintar menilai diri kita, Pak. Kalau memang kita termasuk orang yang mentaati Allah, nikmat Allah berikan begitu banyak, insya Allah itu nikmat yang sesungguhnya. Tapi justru kalau kita dengan maksiat itu, semakin kita maksiat rezeki kita semakin lancar, justru ini hakikatnya bukan nikmat ini. Inilah yang disebut dengan istidraj. Maka itu kata ulama, hati-hati dalam menilai diri kita. Pandai-pandailah dalam menilai diri kita. Begini, kalau dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah, berarti ini nikmat yang sesungguhnya. Tapi kalau justru dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita membuat kita jauh dari Allah, justru inilah yang disebut dengan istidraj. Itu surah Al-An'am ayat 44 kalau saya tidak keliru. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika manusia udah Allah kasih peringatan kepada mereka, tapi mereka enggak mau ingat dengan peringatan dari Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', akan aku bukakan pintu-pintu kesenangan dengan seluas-luasnya. Hatta idza furihu bima utu akhadahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika dia lagi benar-benar terlena dengan nikmat itu, dia lagi betul-betul menikmati hidupnya, tiba-tiba ajal dia datang, Allah siksa dengan siksaan yang sangat pedih. Ini kata Nabi, idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda wa huwa idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun 'alal ma'asi fa innama dzalika min istidraj. Ketika engkau, kata Nabi, ketika engkau melihat orang yang Allah kasih apa saja yang ada di muka bumi ini dengan kesenangan yang begitu banyak, wa huwa muqimun 'alal ma'asi, dan engkau lihat dia itu terus berada dalam kemaksiatannya, fa innama dzalika min istidraj, sesungguhnya yang demikian itu adalah istidraj. Itu hati-hati Pak, istidraj itu ya bisa dibilang tipuan Allah. Jadi pintar-pintarlah menilai diri kita. Wallahu a'lam. Ada lagi atau cukup nih? Kita jam 1 Pak. Ada lagi cukup? Cukup ya? Ya baik. Ya nanti ini kita masih lanjutkan nih pembahasan yang berikutnya. Zuhud berarti kita ada dua pertemuan lagi. Ya baik, ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hal yang bermanfaat untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.